Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuan, tempat di mana kita menjelajahi dan berdiskusikan isu-isu terkini yang mengaruhi dunia tenaga kerja. Saya Edward akan menjadi host perjalanan kita kali ini. Dalam episode ini kita akan membongkar topik yang semakin mendapat perhatian, yakni kelangkaan tenaga kerja di Indonesia. Kita akan menelusuri penyebab, dampak, serta solusi apa saja yang dapat membantu mengatasi tantangan ini. Dan melibatkan para ahli dari berbagai sudut pandang, kita akan mencoba memahami kompleksitas masalah ini dan merumuskan ide-ide inovatif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perbincangan ini. Nah, pertama, karena kita membahas tentang kelangkaan tenaga kerja, maka tentu kita akan mulai dengan apa yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Menurut kalian penyebabnya kenapa? Penyebabnya itu ya dari pergeseran minat. Karena generasi muda ini kan mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu juga tergantung dengan pemilihan pekerjaan nanti. Pekerjaan tradisional mulai ditinggalkan karena mereka itu lebih mikir, oh ngapain kerjaan yang kayak petani atau nelayan, nggak usah, nanti kan ya ikuti perkembangan zaman. Jadi mereka milih pekerjaan yang lebih mengandalkan teknologi maju gitu. Oke, berhubung tentang minat nih, kan di tahun sekarang ini kan ada pemilihan IPA atau nggak IPS. Nah, terkadang juga orang-orang tuh milih yang lebih enak tuh tentang IPA. Itu kan sekarang Ambil gampangnya. Pusing ya ibu. Nah, bener, hitung-hitungnya juga. tuh bikin pusingin gitu loh. Nah, terkadang jadi minat kita tuh kayak sebenarnya masih ada bakat, cuma kalian tuh malesnya tuh loh. Nah, itu tentang minat sih. Nah, terus juga ada keterampilan di pendidikan formal di Indonesia tuh sekarang jadi berkurang gitu loh. Terus sekarang itu kalau keterampilan berkurang itu juga keterampilan yang sisanya itu dibutuhkan di industri yang lainnya gitu. Iya. Gitu sih. Nah, berhubung dengan keterampilan. Nah, kalau nggak ada finansial yang mendukung, maka ya minatnya juga segitu aja, tidak bisa maju gitu karena ya finansialnya rendah. Kamu kan harus banyak bayar sekolah, itu belum seragam kalau di sekolah negeri gitu ya, atau perlengkapan lainnya lah gitu. Enggak juga sih. Oh, enggak. Kan masih kan ada juga namanya beasiswa ya bagi orang yang Oh miskin. iya, kalau yang niat, Nah, yang mau berusaha terus. Nah, benar. Iya. Tapi ada banyak juga awas kayak orang-orang minatnya oke. Tapi mungkin ya itu ya nggak punya kurang finansialnya itu kurang mendukung. Caranya Terus kurang. juga sebenarnya nggak terlalu bisa menggapai beasiswa yang diberi sama pemerintah ini, kayak nggak cukup merata gitu sebenarnya, karena masih banyak yang berpotensi tapi potensinya ini nggak bisa digunakan ya karena itu sebenarnya itu faktor besar sih menurutku. Intinya apa? Punya uang, punya kuasa. Lupa jadi kaya. Iya. Boleh. Selanjutnya, dampak yang dirasakan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia apa sih? Ya, karena dari RG juga bilang finansial apa, juga tadi Jenny juga ngomong pemerataan tentang beasiswa juga. Berarti kan mereka sendiri pendidikan formal juga terganggu dan itu bisa menyebabkan pengaruh di skillnya mereka sendiri, skill mereka untuk bekerja. Sedangkan sekarang dunia ini kan sudah berkembang jauh banget dan para pebisnis sekarang kan juga perlu istilahnya karyawan-karyawan yang spesifik di bidang, ya bisa gitu ngomong teknologi atau apapun itu yang semakin maju. Nah, kalau misalkan para pebisnis ini tidak bisa menemukan karyawan yang spesifik itu, maka bisa berpengaruh pada ekonomi Indonesia sendiri, bisa terhambat. Menurutku ya, untuk penambahan dari Brandon juga, karena tenaga kerja yang berkualitas itu terbatas, sehingga pekerja-pekerja tersebut pasti minta upah yang lebih tinggi, karena ya lu butuh aku, you need me, bukan I need you. Benar. Untuk mengimbangi upah pekerja yang sedikit itu, maka pebisnis itu terpaksa buat meningkatkan biaya produk konsumen biar bisa membiayai pekerja-pekerja tersebut. Ya, benar sih. Sebenarnya lagi-lagi ada rapinya, semua di dunia ini ada rapinya ya. Nah, ada yang mau menaikkan nilai produknya, ada juga yang nggak mau rugi. Jadi mereka itu nggak mau naikin, tapi mereka mau kualitas pekerja yang bisa mengikuti zaman, bisa membawa usaha ini lebih maju lagi. Nah itu kan nggak friendly ya. Jadi kayak kamu butuh sesuatu, tapi kamu nggak bisa memberikan sesuatu yang sama rata. gitu. Itu juga menghambat sih menurutku.
Karena gimana kamu nggak bisa stay di zona itu terus. Zaman dan teknologi dan lain-lain itu akan semakin berjalan. Jadi kamu bisa jadi bisa Harus mencari keseimbangan dan ya persetujuan. harus bisa seimbang dan harus bisa berjalan bersama-sama sama perkembangan zaman ini. Kan nggak mungkin zaman yang mbok balikin kan, harusnya ya kamu yang mengikuti gitu. Ya mungkin itu juga faktor besarnya sih kenapa kok kita bisa kalah produk saingan sama mancanegara yang lain gitu ya, karena mereka sendiri juga pasti akses tenaga kerja yang profesional pasti lebih banyak gitu ya. Dan kebanyakan kok kita lihat ya di zaman sekarang, maksudnya yang luar negeri itu negara-negaranya itu lebih berani nyari resiko, lebih berani take risk buat coba apa sih yang bisa tak kembangin gitu, apa yang bisa misalnya jadi lebih baik untuk negaraku ini, walaupun itu resikonya misalnya tinggi ya, orang-orang manggil orang nih buat kerja di negara dia, sebenarnya itu kan walaupun dibiayai atau ya apa, kalau kita mikirnya biasa ya itu membebani uang negara gitu ya, tapi mungkin mereka mikirnya lebih dari itu, makanya mereka berani ngambil resiko untuk membiayain anak-anak yang benar-benar mau gitu. Sedangkan kok di negara kita sendiri itu memang masih kurang ya, maksudnya untuk rakyatnya sendiri aja biasanya itu tadi belum merata, apalagi kita mau ngambil tenaga kerja dari luar negeri, belum tentu juga mereka mau kan. Iya. Ketiga, bagaimana kita sebagai remaja Indonesia, sebagai pemuda Indonesia menyikapi hal tersebut? Dalam kata lain, solusinya. Oke, jadi sebagai pemuda-pemudi Indonesia kita itu harus punya yang namanya inisiatif. Mau hidup dimanapun, mau di luar negeri, mau di Indonesia, kita harus tetap punya inisiatif. Kenapa? Karena inisiatif ini yang akan bisa mendapatkan kita itu plus poin, mendapatkan kita itu kayak something special di kita. Jadi orang itu mau, oh ini nih, kita perlu orang seperti ini. Nah inisiatif itu gimana sih? Dalam bidang bekerja, dalam bidang pendidikan ya. Jadi kita itu bisa inisiatif, misalnya di universitas atau sekolah kita itu nggak menyediakan nih, aku minatnya di sini, tapi kurang, fasilitasnya tuh kurang nih untuk aku bisa dapat pengalaman baru. Jadi kamu bisa cari antara les, organisasi, atau kamu bisa volunteer di wilayah-wilayah sekitar kalian, dan itu bakalan berpengaruh banget sih, bakalan ngaruh banget. Kenapa? Karena di situ kamu bisa dapat pengalaman lebih lagi, itu pasti pertama. Terus kamu bisa kamu bisa langsung praktek di dalam lapangan, tak terkecuali yang prakteknya di sekolah. Jadi kamu tuh bisa dibilang jam terbangnya mungkin lebih banyak ya, dan itu yang banyak juga diincar oleh usaha-usaha. Selain juga dari ilmu, dari kamu attitude-nya, tapi juga pengalamanmu dan gimana kamu bekerja di lapangan. Nggak cuman kamu pintar itu di tes, kamu tulis, kamu dapat 100. Iya. Misalnya bisa juga dengan melonggarkan syarat untuk bekerja. Nah, para pengusaha atau industri itu harus membuka diri untuk melonggarkan syarat dalam bekerja, seperti mempertimbangkan usia, gender, apalagi yang sekarang dicari itu pengalaman. Nah, dengan itu dapat lebih fleksibel. Terus pengusaha juga dapat memberikan lebih luas potensi calon tenaga kerja. Nyambung nggak sih sama yang Bapak Nyambung. Perlu. Ya, jadi ya balik lagi seperti yang kata Jani itu, inisiatif kita sendiri. Jadi yang AFK, ayo. Jangan apa. Oke, mungkin cukup sampai sini saja ya. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Jangan ketawa. Saya Edward akan apa ya? Yang semakin dapat perhatian, yakni kelangkaan dunia.